府主，你看到了吧？我蓝火五府的剑魂杯，通过考验，则可以免服，会无条件答应你一件事。一定会成功的。上官琪是，哼，这封密函，让他来。他们之间有很大的境界差距。夏师姐和赵师兄也来了。你胆子不小。那这场比赛可就没有悬念了。Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengkop Mupi di pembahasan alur cerita Donghua, Alchemist Supreme atau Dandao Jijun, episode ke-26. Bagi kalian yang belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya, biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengkop Mupi. Playlist untuk Donghua ini juga sudah tersedia. Jadi jika kalian masih bingung belum nonton episode sebelumnya, silahkan dibuka saja playlistnya. Dan jikalau ada notifikasi melayang-layang di layar kaca Anda, harap buka dengan rasa hati ikhlas. Kalau sudah seperti itu, tak perlu malas-malas, langsung saja kita digas. “府主，你看到了吧？”期间，你可以无条件。可就没有悬念了。 Scene awal ini di mana diceritakan kelihatan sang penatua Song langsung memerintah kepada si nona penguasa istana untuk menghukum kepada Su Beitian. Dan menurut sang penatua Song, Su Beitian ini terlalu gugup dan harus dihukum begitu berat. Namun menurut sang MC kita Su Beitian, ia pun langsung sedikit mengadu kepada mereka bahwasannya jikalau dia mencoba menangkap Su Beitian dengan paksa tentunya, maka Su Beitian tidak akan membiarkan mereka pergi dari tempat tersebut. Lalu kelihatan si nyonya pemimpin istana Lanluo itu sedikit menanyakan umur Su Beitian. Dan Su Beitian pun akhirnya menjawab bahwasannya Su Beitian baru saja menginjak umur 16 tahun. Lalu si nyonya ketua istana pun kembali menanyakan kepada Su Beitian apakah Su Beitian ia telah menghancurkan monumen jiwa pedang di rumah istana Lanhua Wufu. Dan menurutnya benar-benar saja, sehingga perkataan Su Beitian langsung dibantah oleh sang penatua Song bahwasannya Su Beitian telah berani menghancurkan harta karun rumah istana Lanhua miliknya itu. 刚满16岁，连我蓝火五府瑰宝也敢破？不过，偏袒他吗？击败夏福星，登上。 Dan kelihatan sang penatua Song sedikit kaget kepada sang ketua istana Lanhuo bahwasannya Su Beitian harus dihukum berat. Dan menurut sang nona ketua istana, dia adalah penguasa istana. Jadi dia berhak menilai sendiri mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga si nona ketua penjaga istana, ia memberitahukan kepada Su Beitian bahwasannya Hanli dan Bai Yinchan, mereka semua merupakan murid inti Sujaku. Dan menurut sang ketua istana, Su Beitian telah melumpuhkan mereka berdua. Dan Su Beitian pantas ada hukuman kepada dirinya. Lalu dengan satu catatan, ucap sang ketua, ada satu pengecualian untuk semuanya. Jikalau Su Beitian bisa lulus ujian, maka hal tersebut dapat dibebaskan dari hukuman. 是你弄坏的，是非曲直，我自应得到惩罚。怎么会这样？你击败夏福星，我原谅你的过往，并且了。 Hingga mendengar kata-kata tersebut, semua orang yang ada di tempat tersebut sedikit ngarenyak dikarenakan tidak menyangka bahwasannya Su Beitian masih diberikan toleransi. Termasuk si Han Peng, ia pun sedikit geram dan menanyakan apakah ketua istana mendukung kepada Su Beitian. Dan Su Beitian pun akhirnya langsung menanyakan dikarenakan Su Beitian tidak tahu apa ujian yang akan ketua istana berikan kepada Su Beitian. Dan menurut sang ketua istana, ia langsung membacot bahwasannya dia akan memerintah untuk mengalahkan Sang Wan Qi dalam waktu 1 bulan. Dan juga untuk mengalahkan Chou Jinrong dalam waktu 2 bulan serta bisa mengalahkan
mengalahkan si Nona Siapusin dalam waktu 3 bulan. Dan si Nona Siapusin menurut sang ketua merupakan peringkat nomor 1 di Akademi Seni Bela Diri. 怎么会这样？你击败招景荣，除此之外，你还要考验。我原谅你，也可以进入。这么自信，那就一。 Dan di samping itu ada hal yang masih harus diselesaikan oleh Subeitian, yaitu Subeitian harus berhasil memecahkan misi tingkat surga dari rumah Lan Huawufu. Dan Subeitian langsung menanyakan apa imbalan jika dia telah menyelesaikan tes tersebut. Lalu menurut sang ketua Master Istana, ketika Subeitian berhasil menyelesaikan tes tersebut, maka dia akan memaafkan atas dosa-dosa masa lalu Subeitian. Dan Istana Lan Huawufu akan menjanjikan satu hal kepada Subeitian selama pengujian. Subeitian berhak dapat menikmati sumber daya yang ada di Istana Lan Huo tanpa syarat. Dan Subeitian juga bisa memasuki kuil fonik api untuk berlatih. Sehingga Subeitian pun akhirnya siap untuk mengikuti tes tersebut. 我原谅你的过往，休息。好，外，退出无府擂台进。我想明日。 Namun dengan satu catatan juga, menurut sang ketua Istana Lan Huawufu, jika Subeitian gagal dalam ujian maka dia harus meninggalkan denyut nadi dan keluar dari tempat Womensen tersebut. Dan Subeitian kelihatan sedikit pede dan akan berhasil menjalankan misi tersebut. Dikarenakan Subeitian telah begitu pede, jadi mereka pun akhirnya mengajak Subeitian untuk berjumpa lagi di stasiun siaran atau di Mainred Arena pertarungan 1 bulan lagi untuk bertarung. Dan sang ketua mengajak untuk mereka untuk segera bubar dari tempat tersebut. Lalu mendengar kata-kata dari sang ketua Istana Lan Huo itu, kelihatan sang MC kita Subeitian memberhentikan ucapan sang ketua Papilion itu. Dikarenakan Subeitian dia sudah tidak tahan ingin menantang Sang Wan Qi besok di pagi hari. 这么自信，那就一。好了，明明给了1个月的时间。更强。六长老，你。 Dan semua orang pun sontak langsung terherman-herman dikarenakan Subeitian dia sangat berani sekali. Dan orang-orang malah menghina bahwasannya Subeitian diberi waktu 1 bulan, dia mau lebih buru-buru untuk meninggoy. Dan kelihatan sang ketua Papilion pun ia pun langsung meyakinkan kepada Subeitian apakah dia sudah berani melawan Sang Wan Qi, dan Sang Wan Qi adalah master seni bela diri di bintang kelima dan dia telah menjalani pelatihan Ling He. Dan sang ketua langsung mengkhawatirkan bahwasannya Subeitian takutnya kalah dan takutnya Sang Wan Qi menjadi lebih kuat lagi. Sehingga sang ketua pun langsung menanyakan kepada Subeitian apakah dia sudah yakin ingin menantangnya besok hari. 他竟然如此大胆！哎呀，明明给了1个月的。定明日就要挑战。六长老，那我们的约战就延后吧。 Dan Subeitian pun langsung meyakinkan bahwasannya Subeitian pas besok hari dia ingin mengalahkannya. Mendengar hal tersebut, sontak sang ketua memerintah kepada sang penatua ke-6 untuk menolong dan mengatur pertarungan antara Sang Wan Qi dan Subeitian yang akan dilaksanakan besok pagi yang akan datang. Sehingga kelihatan singkatnya cerita, mereka semua pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut untuk mempersiapkan pertarungan Subeitian. Dan di sisi lain, Subeitian pada kesempatan hari ini, ia pun langsung didatangi oleh si Nona Siapusin. Dan menurut si Nona Siapusin, dikarenakan Subeitian telah menerima ujian dari penguasa istana, maka untuk kencannya mereka berdua ditunda terlebih dahulu dan dipindahkan ke waktu yang akan datang. Dan Subeitian pun langsung membacot kepada si Nona Siapusin bahwasannya dia akan menantang dalam kurun waktu 3 bulan lagi. 好，六长老，你安排一下。苏北天3个月内，我必挑战。竟然有禁制，那我 Lalu pada kesempatan hari ini, scene pun kembali berpindah ya geng. Subeitian sudah berada di ruangan spiritual yang dimana di tempat tersebut menurut Subeitian, Sang Wan Qi menjadi lebih begitu kaya raya. Dan di tempat tersebut tentunya ada 38 batu roh spiritual tingkat rendah dan piringan plus formasi. Lalu di tempat tersebut, Subeitian sontak melihat satu larangan yang mana di tempat tersebut yaitu ada surat yang tersegel.
Lalu di sisi lain juga di kediaman rumah Sang Wan Qi, salah seorang tentara Sang Wan Qi melaporkan bahwasannya Su Baitian akan menantang Sang Wan Qi besok hari di arena pertarungan. Sehingga kelihatan Sang Wan Qi sedikit geram terhadap Su Baitian yang telah berani menantangnya. 挑衅我的下场。 也是翘楚，再加上 Dan kelihatan menurut Sang Wan Qi, Su Baitian harus meninggoy di tempat. Dan Xin pun berpindah jaging pada keesokan harinya. Kelihatan di main red arena pertarungan, tersebut menurut orang-orang Sang Wan Qi ia lebih berpeluang menang dalam pertarungan melawan Su Baitian. Dikarenakan Sang Wan Qi pada kesempatan hari ini sudah berada di tempat main red arena pertarungan. Meskipun Su Baitian adalah seorang anak yang jenius, tetapi saudara Sang Wan Qi seorang pemimpin jenius juga. Dan tidak lama setelah itu, si Nona Siapusin dan senior Cao juga datang dan sudah berada di tempat tersebut guna untuk melihat pertarungan Su Baitian versus Sang Wan Qi. Dan tidak lama setelah itu juga sang penguasa istana, sang ketua istana langsung datang untuk melihat pertandingan Su Baitian juga. 天哪，府主都来了！你胆子不小，承受我的怒火！ Dan orang yang terakhir datang ke tempat tersebut, ia langsung mendarat ke arena pertarungan, yaitu sang MC kita Su Baitian. Dan sontak ia pun langsung menantang kepada Sang Wan Qi. Dan Sang Wan Qi pada kesempatan hari ini langsung berhadapan bersama Su Baitian di mana di main arena pertarungan. Dan kelihatan Sang Wan Qi langsung menantang Su Baitian, bahwasannya dia telah berani menantang kepadanya, dan Su Baitian pun sedikit membacot untuk memancing emosi Sang Wan Qi. Dan akhirnya Sang Wan Qi pun langsung terpancing dan langsung mengeluarkan kekuatan gelombang duri tanah dan langsung diarahkan kepada Su Baitian. Dan Su Baitian pun tidak berhenti di situ, ia pun sontak langsung mengeluarkan kekuatan kera iblis. 你胆子不小，竟敢挑战我！ Dan kelihatan juga Sang Wan Qi langsung mengeluarkan kekuatan tinju bayangan serigala. Namun sang MC kita Su Baitian juga langsung mengeluarkan tangan ular es giok yang merusak. Lalu pada akhirnya kekuatan mereka berdua pun saling berbenturan, sehingga pada kesempatan hari ini Sang Wan Qi langsung beku akibat tangan ular es giok milik Su Baitian. Dan pada akhirnya sontak Sang Wan Qi pun dia ingin langsung menghadang kembali kepada Su Baitian. Namun Su Baitian mungkinkah sudah terlalu overpower kembali, sehingga dia harus terpental-pental akibat cahaya dari diri Su Baitian. Dan pada kesempatan hari ini juga kelihatan Sang Wan Qi masih mempunyai kekuatan yang lainnya, yaitu kekuatan bayangan hantu serius. Dan ia pun langsung mengerahkan kepada Su Baitian. Dan kekuatan tersebut langsung dibantai oleh Su Baitian, dikarenakan kalau kekuatan Sang Wan Qi hanya seperti itu adalah kekuatan remehan saja dan belum cukup untuk melawannya, dan tidak ada ketegangan di dalam pertarungan kali ini. Scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita ya geng di episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subrek, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Mungkin hanya itu saja, see you next di video pembahasan.